warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Febrian Alwan Bahrudin, MPD, dan juga Ibu Ria Erika Salti, SIPMSI, serta seluruh rekan-rekan yang saya hormati. Perkenalkan, saya Raisa Zahra dengan NIM 228623003 dari kelas A jurusan PPKN, mewakili kelompok 1 yang pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan proposal penelitian kelompok kami yang berjudul Akuntabilitas dan Transparansi Kebijakan Publik. Studi kasus kinerja Gubernur Banten periode 2004-2029. Penelitian ini berangkat dari kesadaran bahwa pemerintah yang baik tidak hanya dinilai dari kemampuan untuk membuat kebijakan, tetapi juga dari bagaimana kebijakan tersebut disusun, dilaksanakan dan juga diawasi, serta nantinya dipertanggungjawabkan kepada publik. Dalam ilmu administrasi publik, kerangka tersebut kita kenal dengan istilah good governance, yang menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang terbuka, jujur dan juga efektif, serta melibatkan masyarakat sebagai pihak yang memiliki hak juga sekaligus kontrol. Nah, dua nilai utama yang menjadi fondasi dari good governance ini adalah akuntabilitas dan juga transparansi. Akuntabilitas menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab atas tindakan dan juga keputusan yang dibuat. Pemerintah harus mampu juga menunjukkan dasar kebijakan, tujuan kebijakan, proses pelaksanaan hingga kepada hasil yang dicapai. Sementara itu, transparansi menuntut dari keterbukaan informasi yang ada. Jadi masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran-anggaran tersebut digunakan, bagaimana juga program-program yang dijanjikan dijalankan, serta bagaimana keputusan tersebut diambil. Dengan transparansi, publik itu tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga menjadi pengawas yang aktif. Nah, dari kedua prinsip ini bersifat saling menguatkan. Di satu sisi, transparansi tanpa akuntabilitas akan menghasilkan keterbukaan yang tidak bermakna. Informasi mungkin tersedia, tetapi tidak ada jaminan bahwa pemerintah bersedia untuk bertanggung jawab atau memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika akuntabilitas tanpa transparansi hanya menjadi ritual administratif, di mana laporan dibuat tetapi tidak diketahui oleh publik, maka dari itu akuntabilitas dan transparansi harus hadir secara bersamaan agar kebijakan publik memiliki legitimasi moral, legal, dan juga sosial. Nah, dalam penelitian ini, Provinsi Banten menjadi fokus kajian utama kami, di mana Banten merupakan provinsi dengan pertumbuhan wilayah dan juga penduduk yang cukup pesat, serta memiliki potensi ekonomi yang besar melalui sektor industri, perdagangan, dan juga jasa. Namun di balik potensi-potensi tersebut, Banten juga menyimpan kekurangan di mana dalam tata kelola pemerintahannya. Nah, dalam beberapa tahun terakhir terdapat kritik mengenai kurangnya keterbukaan informasi anggaran, kesenjangan partisipasi masyarakat, dan juga dalam perencanaan kebijakan, serta masih belum optimalnya mekanisme pengawasan publik. Nah, pada periode 2024 hingga 2029 ini merupakan periode strategis bagi pemerintah, karena pada masa ini pemerintah dituntut untuk mempercepat pembangunan, memperbaiki infrastruktur, dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun itu semua tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan prinsip-prinsip dari integritas. Pembangunan yang cepat tetapi tidak transparan itu hanya akan menciptakan ketidakpercayaan dan juga berpotensi membuka ruang penyalahgunaan wewenang. Oleh sebab itu, penting untuk mengkaji bagaimana akuntabilitas dan juga transparansi tersebut itu benar-benar diterapkan dalam kebijakan pemerintah. Nah, maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi prinsip-prinsip tersebut secara nyata. Kami juga ingin mengetahui apakah pemerintah telah menyediakan informasi publik secara memadai, apakah mekanisme pelaporan dapat diakses oleh masyarakat,
dan juga apakah keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan itu sudah difasilitasi dengan baik, serta faktor apa saja yang mendukung atau menghambat penerapannya. Tidak hanya itu, kami juga ingin melihat dampaknya terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Apakah keterbukaan pemerintah dapat meningkatkan rasa memiliki atau justru sebaliknya memunculkan jarak antara masyarakat dan juga pemerintah. Untuk memperkuat penelitian kami menggunakan 4 konsep teori utama, yaitu yang pertama adalah teori akuntabilitas publik yang membagi pertanggungjawaban pemerintah ke dalam 2 bentuk, yaitu vertikal dan juga horizontal. Akuntabilitas vertikal berkaitan dengan pertanggungjawaban kepada lembaga yang lebih tinggi seperti kepada kementerian ataupun kepada lembaga pengawas. Sedangkan kalau akuntabilitas horizontal itu bermakna pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Nah, dalam konteks pemerintahan daerah ini, akuntabilitas horizontal itu merupakan indikator penting untuk memastikan bahwa pemerintah benar-benar bekerja untuk rakyat. Kedua adalah kami mengambil teori transparansi, di mana transparansi ini bukan hanya sekedar mempublikasikan data, tapi lebih kepada usaha menciptakan komunikasi yang mudah dipahami, mudah diakses, dan juga tidak menyulitkan masyarakat dalam mengaksesnya. Nah, pemerintah itu harus benar-benar transparan, tidak hanya mengunggah laporan belanja anggaran di laman resmi, tapi juga bisa memfasilitasi masyarakat untuk membaca, memahami, dan juga memberikan masukan kepada pemerintah. Yang ketiga adalah konsep partisipasi masyarakat, di mana dalam sistem negara kita yang demokrasi, masyarakat bukan hanya objek, tetapi juga menjadi subjek. Masyarakat harus dilibatkan dalam perencanaan program, pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga kepada tahap evaluasi. Nah, ketiga partisipasi rendah kebijakan yang ada itu beresiko tidak sesuai dengan kebutuhan real masyarakat. Dan yang keempat adalah mengenai kebijakan publik sebagai sebuah proses kebijakan yang tidak lahir dalam ruang hampa. Ada proses panjang yang melibatkan aktor, kepentingan, data, konflik, terus juga ada pertimbangan moral serta dinamika politik. Keberhasilan kebijakan itu tidak hanya ditentukan dari hasil yang diputuskan, tetapi bagaimana prosesnya dapat berlangsung. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, kami menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana pendekatan ini membantu kami memahami fenomena secara mendalam dari data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Informan kami pilih melalui teknik purposive sampling, yaitu memilih pihak-pihak yang benar-benar memahami persoalan, seperti pejabat daerahnya, anggota DPR, akademisi, aktivis, dan juga masyarakat yang terkena dampak. Analisis data kami menggunakan model Miles and Haberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Nah, harapan kami pada akhirnya penelitian ini adalah dapat memberikan gambaran yang objektif sekaligus menjadi rujukan bagi upaya perbaikan tata kelola pemerintahan di daerah, dan kami juga meyakini bahwa akuntabilitas dan juga transparansi bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga sebuah amanah moral. Pemerintah yang berani dievaluasi adalah pemerintah yang percaya diri. Pemerintah yang transparan adalah pemerintah yang dapat menghargai rakyatnya. Nah, sebagai penutup, kami berharap penelitian ini dapat menjadi langkah kecil untuk memperkuat etika politik, budaya birokrasi yang sehat, dan juga hubungan yang harmonis antara pemerintah dan juga masyarakat. Karena pada akhirnya pembangunan yang berkelanjutan hanya bisa terwujud apabila ada kepercayaan, dan juga kepercayaan hanya akan lahir dari keterbukaan dan juga tanggung jawab.
Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.